ada awareness, ada adjust to close distance atau penyesuaian jarak untuk menutup ruang, ya. Jadi berbeda sama first defender kan harus segera ketat tuh. Nah kalau second defender lebih ke penyesuaian gitu. Jadi jaraknya nggak harus selalu ketat, karena dia harus mengcover juga tugas dari orang pertama. Ya jadi jangan sampai sejajar lah istilahnya sama orang pertama gitu. Secara prinsip dasarnya itu. Terus ball oriented, bagaimana kita berorientasi ke bola. Ya jadi tanpa kehilangan lawan. Misalnya saya lihat bola di sana, ini lawan saya. Nah, orientasinya tetap saya ke sana, jangan saya fokus ke lawan begini. Tetap orientasinya ke bola, tapi saya tahu nih lawan saya bergerak kemana. Ya. Terus ada covering first defender. Ya, ini yang kemarin mau diambil sama grup 4 ya. Ya jadi penekanannya di covering. Ya bagaimana dia bisa menutup pass line yang bola terupas, bagaimana dia bisa nanti juga bisa bagian dari mengintercept itu. Terus bagaimana ketika first defender terlewati, dia juga melakukan covering. Ya ini tugas utama dari second defender. Ya terakhir ini ada yang interception, ya, intercept. Jangan momen yang tepat dan timing. Ya bicara udah timing. Ya ini gambaran coaching pointnya, ada videonya. Ya, ini poin-poin yang menjadi sangat dibutuhkan lah dalam situasi second defender. Bagaimana komunikasinya harus bagus. Ya, dari orang pertama itu akan fokus 100% sama lawan dan bola. Yang lain jadi orang keduanya, ketiga, keempat termasuk kiper harus ada komunikasi. Ya, jadi istilah second defender itu nggak cuma orang yang terdekat dengan bola ya. Bahkan sampai kiper pun kita sebutnya dia adalah second defender, karena bola dari first defender ini bisa kemana aja. Bahkan ketika bola ke pivot langsung angkor kita lewat, ya berarti second defendernya adalah si kipernya. Ya, jadi jangan salah paham gitu, jangan salah persepsi. Semua jadi selain pemain yang first defender, semua adalah second defender. Terus always check position. Ya, jadi harus kita tahu posisi kita seperti apa, bola di mana, lawan di mana, gawang di mana. Nah itu harus kita cek ya. Terus cek lawan, cek bola, dan berdirinya usahakan selalu di antara lawan dan gawang. Goal post itu gawang ya. Jadi penempatan posisi berdiri ya, body angle istilahnya lah sebutannya gitu. Jadi tarik garis antara lawan dan gawang kita ya, supaya kita bisa menjaga kedalaman. Intinya itu, kalau bahasa gampangnya jaga kedalaman lah. Ya kita lihat orang-orang yang nggak megang bola ya, jaga lawan yang nggak megang bola, penyesuaian. Ya adjust, penyesuaian ya, untuk datang nggak bisa langsung deket kan, karena jaraknya jauh. Nah ada penyesuaian di situ maksudnya. Nih kan jauh, saat bola berjalan dia udah ada penyesuaian. Nggak bisa langsung akselerasi ke sini, pasti akan gampang dilewati nanti. Perbedaan sama first defender di situ. Kalau first defender bisa langsung ketat, nih tadi contoh langsung ketat. Tapi yang kedua pasti ada jarak baru dia datang. Udah menekan, baru dia boleh ketat. Jadi perannya sebagai first defender ketika udah deket. Ya, jadi harus kolektif ya, bisa kerjanya harus kolektif nih, 5-5-nya. Ini deket, ini jarak, ini jarak. Ya. Jadi harus elastis lah istilahnya tuh, fleksibel pergerakan dari second defender itu. Ya. Ini yang tipe zona ya. Orientasi ke bola tanpa kehilangan lawan. Tuh, dia terjaga kedalaman. Ini zone, dia nggak ikut, dia tukar lawan. Ini masuk lagi ke dalam. Jadi second defender, nah intercept.
Ya, compact defense, semua bergerak menyesuaikan dari bola ada di mana, semua jaga kedalaman. Hampir selalu berbentuk diamond ya, karena zona. Lihat, walaupun nggak rapi tapi ini dasarnya ada diamond. Bola di sini, yang lain menyesuaikan. Covering, dilewatin teman, dia langsung cover orang keduanya. Dilewatin, ini cover orang kedua. Ya, dilewatin, cover. Ya, bisa situasinya bisa dari mana aja ya nanti. Nah, cover. Nah, satu tugas covering ini memotong pas line, yang saya bilang potong pas line. Ya, jadi jaga kedalaman, potong splitting pasnya, umpan yang menyilangnya itu dipotong, kontrabosan dipotong. Ya, kalau dia defense yang bagus bisa jadi awal serangan balik untuk cetak gol juga. Ya, dia berinisiatif melihat temannya lewat, dia masuk ke dalam, bisa cetak gol. Ya, beda 2 detik, hampir kebobolan jadi dia golin. Ya, ini di futsal seperti itu. Ya, intercept, menyesuaikan, ada momen di intercept. Intercept, potong umpannya. Ya, timing intercept. Ya, jadi gol lewat intercept yang bagus tadi. Nah, yang tadi momen always check, lihat bola di mana, lihat lawan di mana. Jadi dia bisa tahu momen kapan untuk intercept atau untuk sekedar mengcover. Ya, ini contoh dari angkor, intercept sampai dia cetak gol. Ya, jadi nggak ada istilah angkor cuma di belakang aja, nggak ada. Sekarang angkor juga bisa jadi orang yang paling depan gitu. Ya, jadi ini pentingnya kita melatih pemain kita mencoba berbagai posisi. Jadi dia tahu saat di belakang gimana, saat di samping gimana, saat di depan gimana. Ya, jadi bukan tugas cetak gol, bukan cuma tugas pivot. Ya, bahkan kiper modern sekarang banyak shooting dari jauh, bisa build up, ikut naik serangan. Ya, jadi nggak selalu dengan kiper power play gitu. Oke, itu gambaran untuk kerja second defender. Sekarang grup 5 silakan presentasi untuk materi.